kita tadi kita pada saat selalu adanya imam yang berada di dalam hidayah di antara kamu sendiri. Wa mimman khalaqnal ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Jadi dari setiap masing-masing dari setiap umat itu di kalangan mereka sendiri pasti adanya keberadaan sosok yang hak, sah dan wenang, serta pembawa dan pembuka keberadaan hidayah dengan ditunjukkan hakikat. Malah sesungguhnya dialah kebenaran itu. Di surat Al-Anbiya 10 ya, itu sangat jelas. Keberadaannya dengan risalah hakikat melakukan penataan tata kelola kehidupan yang terwujud dalam diri kita menjadi hamba yang pandai mengadili diri sendiri. Sekali lagi, tidak mungkin kita dapat menata kehidupan sosial masyarakat saat penduduknya itu tidak mampu mengadili dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang menjadi pemimpin yang baik pada saat tidak mampu mengadili diri atau muhasabah, mengadili diri sendiri. Keberadaan hidayah dan hakikat itu dikenali dengan pasti, bukan retorikanya, bukan konsepnya, bukan wacananya, maka baru akan dapat terwujud tatanan yang adil. Sehingga hidayah dan hakikat berfungsi sebagai ilmu, bukan sebagai pengetahuan. Saat sehebat apapun gelar itu yang ditempelkan, akan tapi masih berupa sebagai sebuah konsep hidayah dan hakikat, maka tidak memiliki dampak apapun terhadap sebuah kehidupan. Untuk terwujudnya sebuah tatanan toto tetem karto toto raharjo, nggak mungkin akan terwujud. Begini, sebab di dalam sejarahnya, dalam sejarah yang terus menerus sampai ada ungkapan bahwa alam yakni liladzina amanu yakhshaw rabbahum lidzikr, sehingga pada saat belum saatnyakah manusia hidup dengan keadaan dan situasi yang saat ini, di situasi ketidakpastian di dalam permainan kehidupan untuk berpikir tentang jati diri fitrah yang berada di dalam jiwa. Hanya itu jika dikenali maka tidak akan terombang-ambing oleh kehidupan, tidak terombang-ambing oleh setan, tidak terombang-ambing oleh perilaku jiniah. Hanya jika orang-orang ini beriman dan mereka memiliki orientasi hidup lidzikr, karena di dalam hatinya ada kehadiran Dia yang punya nama Allah. Tapi dalam sejarahnya manusia mencari jawaban yang bersifat sementara. Pada saat kita mengalami satu kejadian, banyak orang, kalau kita perhatikan setiap kali, maaf bukan berarti ini adalah skeptis dengan kepolitikan, bukan, tapi karakter masyarakat kita pada saat ada yang datang memberikan iming-iming dan janji, maka kita langsung berpikir dia adalah solusinya. Kemudian akhirnya kita pilih menjadi pimpinan kita. Saat benar-benar menjadi pimpinan, ternyata tidak mampu merubah apapun, umpama begitu. Namun pada saat nanti pemilihan kembali, dia datang dengan iming-iming yang dikemas agak beda, kamu tertarik kembali dan kamu memilih kembali. Kemudian setelah jadi, kamu ngerasani, kamu ngelok nih, kamu membuli, katanya akan diginikan, katanya airnya diginikan, katanya benih begini, katanya jalan diginikan, tapi ternyata tidak diapa-apakan. Kamu ngeluh, bisanya hanya ngeluh. Saat dia nanti nyalon kembali dan partainya datang, kamu kemudian terkena janji lagi, begitu seterusnya, dan tidak ada habisnya. Bener apa mboten? Kan gitu. Itu hebatnya orang Indonesia, memiliki tingkat permakluman hebat. Saat orangnya nggak ada dilolok, nek moro teko disembah-sembah. Itulah ciri karakter kita. Itu karakter baik atau fasik, saya nggak tahu. Karena orang Indonesia itu
di komentar media sosial itu adalah komentator terburuk di dunia. Tapi dalam hal menerima tamu, sopan santun, monggo sampurasun, assalamualaikum waalaikumsalam, bagus banget, di atas sendiri. Tapi pada saat di media, komentatornya tergilani sendiri. Sebentar-sebentar membuli, sebentar-bentar ngolok, beda sedikit langsung dibully. Ini adalah di Indonesia diterbitkan undang-undang apa jenenge? Undang-undang tentang media HT HIT itu malah parah yang namanya saling mengolok dan saling membulikan begitu. Dan Indonesia ini juga, ya ini hanya untuk pembelajaran kita saja ya. Kok kayak awak dewi kan begitu kan gitu ya. Kita itu baik di depan, tapi di belakang kita nusuk. Saat kita tatap muka, ayo kita buat bisnis, ayo kita kerjasama, setelah dijalani itu nggak pernah komitmen, nggak pernah konsisten, kan gitu. Itulah ini yang kalau kita coba menyelami keadaan-keadaan ini. Pun pada saat sejarah umat manusia sebagai pepaling pengat bagi diri kita sendiri, saat mendengar tentang azab, saat mendengar tentang pagebluk, saat mendengar penjelasan tentang paceklik, tentang dosa, tentang kafir, saat kita orang munafik dan orang fasik, kebanyakan orang kita, orang-orang umat Islam sebagian besarnya, itu selalu mereka berpikir dan yakin bahwa itu adalah untuk orang lain, untuk kamu, untuk dia, untuk mereka, tidak untuk saya dan tidak untuk kami, tapi untuk kamu, untuk mereka, untuk dia dan orang-orang masa lalu. Selalu berpikirnya begini, gini apa buatan? Gitu. Tidak pernah membuka adanya kemungkinan atas sebuah kebenaran, bahwa bisa jadi diri kita itulah yang sesungguhnya orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang akan dihadapkan dengan azab, yang kita sebenarnya yang dosa. Tidak pernah kita berpikir bahwa itu adalah saya dan kami. Akibatnya kita anti kritik dan anti muhasabah. Kita menjadi manusia yang ada kritik langsung dianggap benci dan dianggap memusuhi. Padahal kritik dan membenci, kritik dan memusuhi itu berbeda. Tapi orang kita, kebanyakan kita umat Islam itu setiap kali ada kritik langsung disimpulkan dia benci dengan saya, benci dengan dia. Begitu loh. Sampai tidak bisa membedakan antara Islam dan Muslim. Saat seseorang itu memiliki perilaku baik, maka disebut Muslim. Kalau orang iman harusnya otomatis Muslim. Tapi kalau orang Muslim belum tentu iman. Kan begitu seharusnya. Tapi kalau yang ini masih banyak yang bingung mungkin ya. Tapi kalau kita berbicara bahwa di Islam itu berarti secara umum sebuah ajaran, jika kita berbicara tentang Muslim bersifat person, saat kita ngeritik perilaku seseorang, kemudian langsung kita dituduh sebagai orang yang membenci dia. Sampai pertanyaannya, kamu apa bukan orang Islam? Kan begitu. Jadi manusia selalu berpikir dan berkeyakinan yang kafir, yang fasik, dan yang akan terkena azab itu adalah mereka, bukan saya dan kami. Kita nggak pernah membuka peluang. Tidakkah kemungkinan ini juga diri kita sendiri yang sesungguhnya sedang
dihadapkan dengan azab. Kita sudah ndonga, azabnya panggah teko. Kan gitu toh? Ndonga di kono-kono malah saya banter kan gitu. Tidakkah kita berpikir ini gitu? Tapi jangan mudah menyimpulkan sesuatu kemudian kita sepertinya itu adalah dekat banget dengan Tuhan loh ya. Wah, saya berdoa dikabulkan doa saya sehingga saya sekarang dapat membeli ini dan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, Bill Gates gak tahu salat. Iso tuku sak karepe dhewe. Ngono ya. Permasalahannya itu kan dalam maghfirah atau tidak gitu loh, dalam fadl rahmat Allah atau tidak. Jadi kita tidak pernah membuka kemungkinan bahwa kita ini yang salah. Kapan akan maju? Kapan Anda, kapan kita akan maju kalau kita tidak pernah membuka bahwa bisa jadi diri kita ini salah. Nggak usah nunggu disalahkan orang lain. Kamu semakin cepat dapat melihat kesalahan kamu, kekurangan kamu akan lebih cepat, lebih baik. Dan jika ada orang lain yang mampu melihat kesalahan dan kekurangan kamu, maka kamu dapat memperbaiki dengan baik. Dan tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Kan itu yang seharusnya. Kemudian sebaliknya, saat ada seseorang berbicara tentang surga dengan segala aksesorinya, tentang pahala, tentang bidodari, air mengalir, susu, madu, mandi, pliket, nggak karo-karuan, itu dalam sejarahnya selalu berbicara itu adalah saya dan kami. Sayalah orang pliket saya, kan gitu. Maksudnya ngombini bedino madu. Kan gitu, dan bulan madu. Jadi saat berbicara tentang pahala, tentang surga, tentang bidadari, tentang pahala, tentang iman, itu adalah saya dan kami. Kalian kafir, kalian fasik, kalian sesat, maka kena azab seperti orang-orang di masa lalu yang kena azab, tidak untuk kami. Itulah yang terjadi dalam pola pikir orang-orang kita. Kalau mau menggunakan logika sebentar saja, di zaman Nabi Muhammad terjadi peperangan hebat. Jika kita sezaman dengan beliau, bisa jadi apakah kamu yang menjadi barisan Nabi Muhammad atau barisan yang memusuhi Nabi Muhammad? Jika kita sezaman dengan Nabi Isa, apa kita yang satu barisan dengan Nabi Isa atau yang memusuhi Nabi Isa? Kayaknya itu adalah kita menjadi orang yang memusuhi Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa cuma 12 orang, itu pun tinggal 11. Gitu loh. Tapi setelahnya memuja hebat, setelah nggak ketemu Nabi Isa, baru memuji dan memuja. Setelah nggak ketemu Nabi Muhammad, baru memuji dan memuja. Tapi jika dikatakan, di antara kamu ada Rasul, langsung molet, kan gitu. Selalu begitu dan begitu, seterusnya begitu. Apakah sekarang juga begitu? Makanya yang namanya ungkapan dari Joyoboyo, kemudian Uga Siliwangi, ungkapan Imam Ali, ungkapan Nabi Muhammad, akan adanya satu gejolak yang disebut orang Islam menyebut kiamat, di Jawa disebut goro-goro. Sepertinya tidak bisa dihindari karena karakter manusia cenderung tidak pernah muhasabah, mengevaluasi, mentafakuri tentang diri sampai pada kedalaman diri di dalam jiwa. Ini harus dikenali dari orang yang berhak menunjukkan, kan gitu. Sebagai sebutan Quran kebenaran al-haq min rabbik, maka dikatakan Quran itu al-haq min rabbik, bukan al-haq min Allah. Kalau hukum min Allah, kalau hukum dari Allah. Tapi kalau kebenaran min rabbik, ini ada maksudnya.
Kalau robik itu berarti sistem bahwa Tuhan yang punya nama Allah itu punya khalifah yang hak wenang dan sah tentang menunjukkan pola dan sistem kebenaran. Rob itu maknanya mendampingi, membimbing, mengarahkan, nadhiron, untuk menjadi musyahidan, untuk menjadi saksi dan supaya bersaksi, dan menjadikan orang supaya bersaksi, supaya orang itu nadhir, berada di dalam nadhiron, terbimbing, terarah, mengetahui tujuan hidup dan kehidupan itu bagaimana supaya jika tergelincir kembali diarahkan. Musyahidan, mengetahui hidup ini ada hakikatnya, tidak hanya hal yang lahir. 3 hal juga disebut Tri Sulaweda, 3 hal menjadi ajaran inti keselamatan. Kan itu. Saat yang hak, yang wenang sah ditiadakan, maka perilakunya delusi, halusinasi. Surga dan neraka ya sesuai dengan angan-angan dia dan hasil dari bacaan itu. Ini kan kehidupan kan memang perlu dengan daya tarik dan daya tolak ya. Sehingga kemudian maka kita memerlukan satu pola perilaku, bukanlah pemikiran cerdas. Setiap dari Anda cerdas. Setiap orang memiliki kecerdasannya di bidangnya masing-masing, pasti punya kecerdasan. Bahwa syukur itu bukan semacam konsep embelih wedus. Karena syukur itu selalu dihadapkan secara diametral dengan kufur. Berarti makna kufur itu bukan masalah orang lain. Intinya kan gini, bisa jadi diri kita tadi sudah di depan sudah ya. Berarti bisa berlaku pada siapa saja dan di zaman apa saja. Karena syukur kita itu diperintahkan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Sam'a, absor, afidah. Itu adalah ciri orang yang berada di dalam perilaku syukur. Sam'a bukan sekedar telinga, absor bukan sekedar mata, afidah tidak sekedar otak. Lain syakartum, tapi kalau lain kafartum, jika kafir azab, kan gitu kan. Kafir itu tertutup, jumut, kaku, beku, maunya sendiri. Maka buktinya itu berarti bahwa yang namanya syukur itu berlaku bagi kita, zaman kita. Kufur juga berlaku kita, juga kita. Itu kan nggak adil kalau kita mengatakan kita harus menjadi orang yang bersyukur, mereka biar kafir, kan begitu? Nggak begitu, ya tetap kesini lagi begitu loh. Itu namanya adil. Ayat-ayat atau berita tentang sebuah keberadaan adanya hidayah dan keberadaan hakikat sebagai sebuah terang itu berlaku untuk di setiap umat manusia dan setiap zaman, setiap waktu. Maka kita membutuhkan satu kemungkinan. Jangan-jangan kayak saya yang fanatik, jangan-jangan kayak saya yang kaku dan beku, kayak saya yang ta'asub dan jumut, kayak saya yang gengsi, kayak saya yang terkubur. Wa ma yatul ahya wal amwat wal dulmat wal dulmat wala nur. Kayak saya yang di dalam kuburan, kan gitu kan. Demikian pula mengenai sebuah kedoliman dan kejahiliahan, kekafiran, kefasikan. Kan itu mungkinkah ini diri saya, kan itu kan kita butuh muhasabah seperti itu, membongkar paradigma demi sebuah keselamatan terwujudnya tatanan kehidupan yang lain dan yang batin.
dalam kehidupan berdunia dan kehidupan akhirat yang selamat terselamatkan dan terwujud nyata tenan hangadil. Akan mutlak beritbak pada orang yang pernah menyatakan kembali. Ini juga sudah sering kita sampaikan kan ya. Watabi sabila man anaba ilayah, bahwa pada saat kemutlakan pasti kami adakan adanya yang hak sah dan wewenang untuk menunjukkan hidayah dan menunjukkan hakikat, maka carilah dia watabi, kemudian ikuti sabil jalan mereka dia, karena dia telah anaba, telah menyatakan kembali. Ini pasti man anaba itu fi'il madhi, summa yang menjadikan kamu walaupun tampak di dunia tapi mengetahui pintu pulang, sehingga sewaktu-waktu meninggal dunia itu bleng masuk kembali kepada Tuhan, sehingga di dunia itu nggak ketakutan, nek arpe mati nggak kewedian karena tahu pintu pulang, tahu pasti gitu. Kalaupun terperosok ke neraka juga tahu, sebab ada sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Tapi untuk mengetahui oh surga gigi dek kini panggonane begitu tahu. Di surga ya dia yang punya nama Allah itu pintunya itu dikenali ya di situ kan gitu kan. Makanya pintu pulangnya kan mengenal Tuhan. Awal kehidupan beragama itu mengenal Tuhan. Dan orang yang berada di dalam cakupan, dalam ampunan, li yughfirullah, orang yang berada untuk di dalam ampunan Allah itu hanya jika di dalam surat Fat begitu loh, surat Fat 1-2 hati fathan mubina, hanya jika dengan sebenar-benarnya dibukakan hakikat maka kamu di dalam ampunannya kan.